kasih dokter Rasa yang juga pagi ini. Boleh tahu nama ibu siapa? Nuni. Oke, Bu Nuni boleh tahu usianya berapa? 40 dok. Oke, untuk pekerjaannya sehari-hari? Saya ibu rumah tangga dok. Oke, bagi Bu Nuni ada keluhan apa? Ini dok, di telapak tangan saya sama di bagian sini kayak rasa ada perubahan warna. Cuma di tangan mana? Di Kanan. kanan ya? Cuma kanan saja? Iya. Sejauh ini apakah ada perubahan warna di tempat lain atau hanya di situ? Masih di sini aja sih dok. Oke, baik Ibu. Untuk tahu itu kenapa, kita coba lakukan pemeriksaan ya Bu. Nanti saya akan lakukan pemeriksaan dengan beberapa alat. Mungkin akan terasa tidak nyaman, atau saya nanti akan pakai sesuatu yang agak tajam juga. Mohon ditahan ya Bu. Ini untuk memeriksa apakah ada kelainan syaraf juga di area yang ada keputihannya itu ya. Oke, apa itu Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia dok. Oke, bagi Ibu boleh tunggu sebentar, saya akan menyiapkan alat bahan dan cuci tangannya. Jadi saya akan menyiapkan alat bahan. Yang pertama ada air mengalir, sabun cair, handuk kecil, termometer, stetoskop, tensimeter, kaca pembesar, alat pengukur tinggi badan dan berat badan, kapas yang diruncikan salah satu ujungnya, jarum suntik steril yang terpendam alkohol, jarum pentul, 2 tabung reaksi masing-masing berisi air panas dan air dingin. Kemudian ada video atau slide atau gambar yang menampilkan tanda klinis khas pada beberapa penyakit tropis yang memberikan gambaran bercak pada kulit. Kemudian tempat sampah medis dan non medis, buku status pasien untuk mencatat hasil pemeriksaan. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Mengekspos beberapa area yang akan kita periksa, seperti area yang ada lesi yaitu di daerah tangan, dan memastikan pasien dapat pencahayaan yang baik dari selama pemeriksaan fisik. Baik Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan di tangan ya. Di sini Ibu tidak menggunakan baju lengan panjang, tapi mohon maaf untuk jam tangannya boleh dilepas terlebih dahulu. Ya, sebentar saja untuk pemeriksaannya Bu. Oke, baik, pertama-tama di sini kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Pertama-tama saya akan memperlihatkan seluruh tubuh penderita dari ubun ubun sampai kaki. Saya akan melihat apakah ada penipisan rambut pada kepala atau alis. Di sini, Bu, apakah sebelumnya ada keluhan seperti rontok dari rambut? Tidak ada ya. Coba saya lihat. Oke, di sini saya menggunakan kaca pembesar dan kemudian saya melihat juga di bagian alis. Baik, di sini tidak ada penipisan di area rambut dan juga alis pasien. Kemudian saya melihat mata pasien, melihat kelopak matanya apakah terdapat lagoptalmia atau tidak. Ibu boleh buka matanya yang lebar, kemudian tutup mata. Oke, cukup. Baik, pada pasien tidak ditemukan adanya lagoptalmia. Kemudian saya akan memeriksa pada cuping telinga pasien apakah terdapat infiltrasi atau tidak. Misi Ibu boleh menghadap ke arah sana. Oke, coba lihat ke arah sana. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya akan melihat hidung pasien apakah ada saddle nose atau tidak. Namun pada pasien ini tidak ada. Kemudian saya akan melihat di mana area bercak yang ada. Baik, saya boleh lihat bercak di tangannya Bu. Oke, baik. Baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan yang sedikit menyentuh beberapa area tubuh Ibu ya. Saya di sini pertama-tama saya akan lakukan pemeriksaan raba halus. Di sini tidak perlu. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan lakukan pemeriksaan raba halus. Di sini saya akan menggunakan kapas. Kapasnya sini saya akan runcingkan sedikit bagian ujungnya. Kemudian saya akan sentuhkan pada kulit Ibu. Pertama-tama di area yang normal. Kemudian nanti kita ke area yang ada lesinya ya Bu. Kemudian di sini saya akan Ibu boleh lihat terlebih dahulu ketika saya menyentuhkan dan merasakan itu ya. Oke, boleh tangan ini dulu Ibu, ada rasanya? Ada. Ya, ini? Ada. Oke, selanjutnya kita lakukan dengan mata tertutup ya Bu. Nanti boleh disebutkan apakah ada terasa kemudian di tangan kiri atau di tangan kanan. Oke, boleh tutup mata Bu? Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Tidak. Oke, baik. Boleh buka mata lagi Bu. Jadi di sini untuk hasil pemeriksaan untuk raba halusnya baik ya, Ibu bisa mendeteksi ketika ada rabaan di tangan kanan maupun di tangan kiri dan di area yang hipopigmentasi atau yang ada yang agak putih itu. Dan kita akan lakukan pemeriksaan untuk nyeri. Di sini saya akan menggunakan jarum yang agak tajam ya Bu. Nanti mohon ditahan sebentar. Oke, baik Ibu. Saya boleh pegang tangannya dulu terlebih dahulu. Begini apa Ibu merasa? Rasa. Kalau di sini? Rasa. Oke, nanti ketika Ibu merasakan, Ibu boleh sebutkan ya. Ibu boleh tutup mata dulu. Rasa. Di tangan mana Bu? Kiri. Oke, sekarang rasa nggak Bu? Enggak. Nggak ya. Kalau ini? Kanan. Oke, ada lagi? Tidak. Ini? Kanan. Ini? Kanan. Oke, baik. Boleh buka mata lagi Bu. Jadi untuk pemeriksaan tusukan ringan dengan jarum pentul di area normal dan juga area yang terdapat lesi, semuanya dalam kondisi normal. Ibu dapat mendeteksi
area-area yang saya lakukan sentuhan dengan benda yang sedikit tajam. Kemudian saya akan coba untuk yang tumpul juga ya Bu. Bu boleh tutup mata rasakan terlebih dahulu. Ini rasanya Tumpul. tumpul ya. Kalau di sini kerasa nggak? Tumpul. Oke. Kalau di sini di tangan mana? Kiri. Kanan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sentuhan tumpulnya pun Ibu dapat merasakannya dengan baik ya. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk suhu. Di sini saya punya tabung yang berisikan air panas dan juga air dingin. Nanti Ibu rasakan terlebih dahulu rasanya, kemudian nanti Ibu identifikasi dengan tutup mata apakah dia hangat atau dingin ya. Coba boleh tangannya Bu, seperti tadi. Ini terasa gimana Bu? Hangat ya? Hangat. Kalau ini dingin ya. Oke, boleh tutup mata nanti. Sebutkan rasanya hangat atau dingin di tangan mana gitu ya. Hangat di tangan kiri, dingin di tangan kanan, dingin di tangan kiri, dingin di tangan kanan, hangat di tangan kanan. Oke, baik, terima kasih sudah boleh buka mata. Baik Ibu, untuk pemeriksaan rasa hangat, panas dan juga dinginnya Ibu dapat merasakan dengan baik ya Bu, baik di area yang laisi maupun area yang normal. Kemudian Ibu untuk pemeriksaan sensitivitasnya sudah selesai, semuanya dalam kondisi baik. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk syaraf pipi ya. Di sini kita fungsinya adalah untuk melihat apakah ada pembesaran dari syaraf-syaraf Ibu atau tidak, terutama di beberapa syaraf penting. Yang pertama kita akan pemeriksaan di nervus auricularis magnus. Di sini saya akan meminta pasien untuk memalingkan wajah maksimal ke arah berlawanan dari posisi yang akan diperiksa dan meminta pasien untuk memandang ke arah bahu. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembesaran nervus auricularis magnus yang sejalan melintang pada musculus sternocleidomastoid atau tidak. Dan jika ada pembesaran, maka saya akan lakukan palpasi dengan kedua jari, tetap mempertahankan posisi pasien seperti tadi, dan menelusuri dengan perabaan dari sisi leher bagian atas pasien dari arah kraniolateral ke caudomedial. Kemudian saya juga akan melakukan pada sisi sebaliknya. Kemudian saya akan merasakan apakah adanya penebalan dari syaraf ini atau tidak. Baik Ibu, kita lakukan di sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Ibu boleh melihat ke arah kiri, kemudian ke arah bahu. Baik Ibu, saya permisi ya. Oke, baik. Boleh lihat di sisi sebelumnya. Oke, baik. Ibu, di sini untuk syaraf nervus auricularis magnusnya saya tidak menemukan adanya pembesaran ya Bu, yang artinya normal. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan untuk nervus ulnaris. Di sini pertama-tama saya akan memegang tangan lengan pasien dengan lengan kanan pasien bagian saya akan memegang lengan kanan bagian bawah pasien dengan tangan kanan saya dan memposisikan siku pasien sedikit ditekuk. Kemudian saya akan gunakan jari telunjuk dan jari tengah jari tengah dan jari manis dari tangan kiri untuk memeriksa dan meraba nervus ulnaris. Kemudian saya akan merasakan apakah ada pembesaran syaraf atau tidak. Kemudian saya akan lakukan di sisi sebelahnya juga. Kemudian saya akan memperhatikan mimik wajah pasien juga apakah ada rasa kesakitan atau tidak. Baik Ibu, boleh tangan kanannya. Saya tahan dengan tangan kanan saya. Kemudian di sini saya akan meraba di area lekukan antara tonjolan tulang siku dan tonjolan kecil di bagian medial atau di epicondylus medialis. Di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran nervus ulnaris. Kemudian saya boleh sisi sebelumnya Bu. Oke, baik. Di sini saya juga tidak menemukan adanya pembesaran dari nervus ulnaris. Kemudian dari wajah pasien juga tidak menunjukkan adanya mimik kesakitan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus. Di sini kita akan lakukan pemeriksaan di kaki ya Bu. Apakah caranya bisa naikkan? Kalau tidak bisa, bisa. Oke, baik. Silakan di sisi kanan terlebih dahulu ya. Di sini saya akan meminta pasien untuk duduk di tepi tempat tidur dengan kaki rileks berjuntai, meminta pasien untuk melipat celana atau rok yang menutupi. Kemudian saya akan duduk di depan pasien dengan tangan kanan memeriksa kaki kiri, tangan kanan memeriksa tangan kiri, dan tangan kiri memeriksa kaki kanan pasien. Kemudian saya akan letakkan jari tangan dan jari telunjuk pada bagian luar pertengahan betis pasien. Kemudian saya akan meraba di area kaput fibula. Setelah itu saya akan bergeser ke arah 1 cm ke arah belakang untuk mencari nervus peroneus. Kemudian saya akan menggulirkan nervus tersebut dan melihat apakah ada pembesaran atau tidak sambil memperhatikan mimik wajah pasien apakah ada kesakitan atau tidak. Boleh santai saja kakinya dijuntaikan. Dan di sini saya mencari kaput fibula terlebih dahulu. Kemudian saya berjalan ke 1 cm ke arah belakang. Oke, baik. Boleh sisi sebelahnya. Oke, baik. Untuk nervus perinois daripada pasien ini
tidak ada terdapat pembesaran baik di kaki kanan maupun kaki kiri pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nervus tibialis posterior yang letaknya ada di malleolus medialis, di arah belakang dari malleolus medialis. Dan saya juga akan melihat apakah ada pembesaran dan melihat apakah ada mimik kesakitan dari wajah pasien. Kita lakukan pada sisi kanan terlebih dahulu, Bu. Gimana sih pakai ini? Oke, baik, kiri satunya sampai sini, Bu. Oke, baik. Jadi Bu, untuk nervus tibialis posteriornya di sini semuanya dalam kondisi baik, tidak ada yang membesar ya Bu. Namun jika pada pasien ada yang membesar atau ya ada membesar atau pasien merasakan sakit ketika kita melihat hal tersebut, kita akan membuat peta kelainan syaraf. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan untuk syaraf, pembesaran syaraf, kita akan melakukan pemeriksaan untuk syaraf sensoris pada pasien. Di sini kita akan untuk telapak tangan terlebih dahulu dan kemudian untuk telapak kaki. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan. Nanti saya akan tusukkan sedikit tajam ya Bu, mohon maaf nanti di beberapa area. Nanti Ibu langsung saja ditunjuk area mana yang terasa ya. Boleh tangan kanan terlebih tangan kiri terlebih dahulu Bu. Oke, boleh tutup mata Ibu, nanti langsung ditunjuk ya. Oke, sini. Oke, baik, sisi satunya. Oke, baik. Untuk area yang di tengah semuanya Ibu dapat menunjuk dengan benar ya, area yang saya sentuhkan. Artinya Ibu dapat merasakan dengan baik mana area yang tersentuh. Selanjutnya kita akan pemeriksaan untuk kaki, boleh kakinya dibeginikan ya. Baik. Kemudian nanti Ibu boleh ditunjuk juga ya Bu. Boleh tutup mata. Oke, baik, boleh sisi satunya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu untuk pemeriksaan pada telapak kaki juga semuanya dalam kondisi baik ya. Ibu dapat menunjuk dengan benar mana area yang saya sentuh. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan hari ini semuanya sebenarnya dalam kondisi normal. Namun kita perlu evaluasi lebih lanjut apakah hipopigmentasinya ini karena penyebab lain atau tidak. Karena ada beberapa penyebab lain juga selain dari yang saya periksa hari ini. Nah, sebenarnya untuk yang saya periksa hari ini adalah untuk kusta. Saya tadi sebutkan di awal karena saya takutnya Ibu panik. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu dan untuk memastikan apakah iya atau tidak gitu ya Bu. Nah, tapi karena di sini tidak ada kecenderungan ke arah sana, kita akan lanjutkan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahu pastinya karena. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, baik Ibu. Terima kasih.